Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat taufik hidayah, kesehatan, dan waktu luang serta hidayah sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang dalam masuk ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa yakum, melanjutkan pembahasan tafsir surat At-Takwir, yaitu ayat yang ke-6 halaman 131. Allah Ta'ala berfirman, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Di dalam bahasa Arab, ya, sujjirat ini masuk ke dalam fi'il majhul. Fi'il majhul. Fi'il majhul itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang didahului dengan dimakan, dihilangkan, diminum, dan seterusnya. Maka fa'ilnya tidak ada. Adanya naibul fa'il. Kalau kata Pak Naib, insya Allah untuk tahu. Namanya naibul fa'il. Ya. Makanya di sini tidak disebutkan kata Allahnya, tidak disebutkan lafaz Allah. Wa idzal biharu sujjirat. Naibul fa'ilnya mana? Al-bihar. Gitu. Kalau kalimat sempurna bukan jadi sujjirat, tapi sajjarat. Gitu. Maka harus ada fa'il. Al-bihar jadinya maf'ul bih. Makanya ada subjek, predikat, objek. Itu al-jumlah al-mufidah atau kalimat sempurna. Ada yang bahasa Arab Pak? Nah, dan apabila lautan dijadikan meluap. Makanya laut itu bahasa Arabnya adalah al-bahr. Ya. Kalau jamaknya al-bihar, jamaknya al-bihar. Nah, secara bahasa al-bahr itu adalah sekumpulan air, tapi dalam bentuk banyak. Walaupun sungai, danau juga kumpulan air, tapi skalanya besar. Makanya disebut dengan al-bahr. Dari segi bahasa, arti al-bihar meliputi sekumpulan air seperti laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Ya. Ketika Hijaz dan Najd waktu itu ada sebuah negeri, kalau kita mungkin kota,
namanya Bahrain. Ya, Bahrain. Nah sekarang Bahrain itu sekarang bentuknya adalah negara. Itu. Mesir ada zaman dahulu dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Yang ini tawar dan ini segar. Dan juga terdapat di dalam surat Yasin. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan. Dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Makanya videonya kan beredar kan di Facebook, kemudian di YouTube dan seterusnya. Surat Al-Furqan ayat 53. Sungai kadang-kadang juga disebut dengan Al-Bihar dalam bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Ya. Kalau antum mungkin lihat sebuah tayangan hewan-hewan di televisi yang Discovery Channel itu kan biasanya menampilkan hewan-hewan dan lain sebagainya kan itu. Makanya ada macan, ada jaguar, ya kan, ada harimau dan seterusnya. Kemudian istilah ilmiahnya apa? Family cat kan begitu kan. Nah itu kan cuman itu saja, sesuai dengan jenis daripada kucing itu, kucing besar dan seterusnya. Nah di dalam bahasa Arab, kucing itu atau yang semakna dengannya itu ada 50 kosakata. Ada 50 kosakata. Kalau dalam bahasa Inggris kan enggak. Lion sudah ada. Ya, kemudian jaguar, cheetah, terus apa lagi dan seterusnya. Itu cuma itu aja, terbatas itu aja. Tapi kalau bahasa Arab enggak, 50 kosakata. Makanya ya, salah satu perhimpunan di Mesir, ya, perhimpunan di Mesir itu membuat sebuah perbandingan antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia. Dengan syarat kosakata tersebut tidak diulang. Ya, muqaranah baina adadi kalimatil lughat fil alam. Nah, dia membuat perhimpunan ini membuat 4 perbandingan bahasa. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Prancis, keempat bahasa Rusia. Dengan syarat kosakata tersebut, kata-kata tersebut tidak diulang-ulang. Maka yang menang bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada 12.302.912 kosakata. Antum tahu kamus bahasa Arab yang paling banyak? Lisanul Arab Ibnu Manzur. Lisanul Arab itu ada 12 jilid. Mungkin bagi kita yang tahu kan seperti Al-Munawwir, ya kan? Justru Al-Munawwir itu kan pengarangnya Kiai Haji Ahmad Warson Munawwir rahimahullah. Beliau justru nggak bisa berbicara bahasa Arab. Karena memang seperti itu, pondok-pondok tradisional begitu. Nahwu, sorof hebat, tapi kalau berbicara enggak. Gitu. Nah, Lisanul Arab itu ada 12 jilid. Dan masing-masing kosakata itu ada maknanya tersendiri atau persamaan kata, tapi maknanya nanti berbeda. Bahasa Inggris ada 600.000 kosakata. Bahasa Prancis 150.000 dan bahasa Rusia 130.000 kosakata. Ya. Makanya inna anzalna al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Arab itu luar biasa. Ya. Nah. Sungai kadang-kadang juga disebut dengan Al-Bihar dalam bahasa Arab. Kita mengetahui bahwa sungai terpisah dari lautan. Selain itu ada penghalang di antaranya sehingga keduanya tidak dapat bercampur. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujjirat. Tatkala lautan di tafsir ini sama dengan firman-Nya pada ayat yang lain, wal bahril masjur, yaitu pada surat At-Tur ayat 6, dan demi laut yang dinyalakan. Kemudian para ahli tafsir
memiliki perbedaan dalam mengartikan makna sujjirat. Nah, perbedaan daripada tafsir itu kadang juga disebabkan karena asal dari ulama tersebut. Tersebut. Di antara contoh konkret seperti kita, orang Jawa terbiasa A itu dengan O atau O. Ya, sehingga dia bisa melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang Sunda Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Boleh. Nah, seperti itu maksudnya. Sehingga penafsiran ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sehingga apa? Hampir semua tafsir yang ada itu justru saling mendukung. Gitu. Mengartikan makna sujjirat, ada yang mengatakan artinya muliat. Ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya ini adalah fi'il majhul. Fi'il majhul itu ada dua. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari'. Ya. Dan dia dihahului dengan huruf dhammah, yaitu pada huruf pertama. Penuh kemudian meluap, dan ada yang mengartikan uqidat, artinya dinyalakan. Nah, kemudian tentang penafsiran yang pertama, kata pertama yaitu sujjirat bermakna muliat, yaitu penuh kemudian meluap. Lautan dan air menutupi lebih dari sepertiga permukaan bumi ini. Lebih dari 70% isinya adalah air laut. Atau juga disebut juga dengan sungai, danau, dan lain sebagainya. Sementara itu, tanah yang kita pijak ini kurang dari 30%. Sisanya bumi kita diisi beragam jenis air seperti lautan, sungai, danau, dan sebagainya. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan air laut penuh, lalu meluap, dan kemudian terjadi banjir hebat sehingga para ulama mengatakan seluruh air akan menyatu. Ya. Makanya adanya banjir bandang atau banjir tsunami. Ya. Sebelum terjadinya hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan barzakh atau pemisah dan pembeda air laut dan air sungai. Pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat barzakh itu sehingga bercampurlah air asin dan air tawar. Makanya rumah-rumah yang dekat dengan air laut itu, mereka tidak bisa menjadikan air laut itu untuk dijadikan kebutuhan hari-hari. Ya, mereka tetap untuk minum itu membutuhkan air bersih. Kalau tidak salah minimal 10 km ya dari laut ya. Wallahu a'lam. Itu. Itu. Al-Imam Mujahid rahimahullah, air meluap sehingga bercampur satu dengan yang lainnya, yang tawar dengan yang asin, maka jadilah seluruh lautan menjadi satu lautan. Nah, kalau sekarang belum, masih bisa merasakan mana tawar dan mana yang asin. Nah, nanti pada yaumul qiyamah kelak itu semuanya disatukan. Yang kedua, sujjirat bermakna uqidat, yaitu dinyalakan. Yaitu ketika air laut dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jikalau air itu besar dan kemudian api lebih besar itu, maka dia tidak padam. Dia tidak padam. Ibnu Abbas berkata, lautan dinyalakan sehingga menjadi api yang bergejolak. Selain kedua pendapat di atas, ada pula sebagian ulama salah mengartikan sujjirat itu dengan yabisat, yaitu maknanya kering. Qatadah berkata, kering airnya hingga tidak tersisa meskipun hanya setetes. Ini penafsiran para ulama tentang kata sujjirat, dan semuanya tidak ada yang salah. Semuanya mendukung. Apabila kita menggabungkan beberapa tafsiran tersebut, justru malah lebih bisa digabung.
Kondisi air laut akan mengalami beberapa tahapan pada hari kiamat. Makanya di antara salah satu destinasi wisata yang paling enak itu di mana? Laut. Jadi di laut. Waktu tahun 2000 berapa saya lupa itu. Waktu di Jogja, kita malam-malam itu di Parangtritis. Nggak nyari apa-apa sih. Nggak nyari apa-apa. Nah, ketika kita di sana itu, teman kita yang asli Jogja itu cerita bahwasanya ada salah satu perguruan mana di situ menantang ombak Parangtritis. Apa yang terjadi? Semua mati. Kemudian saya bilang, alam jangan dilawan, alam itu. Karena alam yang menggerakkan Allah SWT. Apalagi air. Apalagi air. Terlebih lagi kita ketahui bahwasanya Parangtritis itu kerajaannya siapa? Itu perempuan, emak-emak yang dilawan. Itu. Nah, apabila kita menggabungkan beberapa tafsiran tersebut, kondisi air laut akan mengalami beberapa tahapan pada hari kiamat. Yang pertama, air laut akan meluap. Yang kedua, air laut meluber atau tumpah. Makanya kita ketahui istilah daripada air laut itu adalah apa? Pasang surut. Ketika air akan menyatu, air sungai dan air laut atau antara air asin dan air tawar menyatu. Keempat, Allah menyalakan atau membakar air tersebut sehingga lautan itu berubah menjadi lautan api. Itu nanti di yaumul qiyamah. Kelima atau terakhir, laut menjadi kering. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bagaimana caranya lautan air dibakar. Kalau kita memberikan sesuatu, misalkan api ke dalam air, maka apinya mati. Tapi nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala air tersebut bahkan menjadi api. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah kondisi yang satu menjadi kondisi yang lain. Itu bagi Allah sangat mudah sekali. Hal itu seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah api yang menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ada cerita menarik. Ketika saya murojaah ini, saya teringat dulu ketika saya bergabung dengan salah satu perguruan di Jawa Timur, di kota saya. Biasalah menggunakan seperti ini. Gitu. Jadi ada salah satu, jadi waktu itu ketika weekend kita kan malam minggu kan. Biasalah malam minggu itu anak-anak muda sebagian mereka ada yang pacaran gitu kan. Itu pokoknya itu sudah jadi mainstream lah gitu, pacaran. Dan sebagian kita yang ikut dalam perguruan itu ya latihan. Di antaranya salah satunya adalah memegang api. Ya, di antaranya adalah salah satunya apa? Memegang api. Api unggun, nggak sekedar korek api begini. Tapi api unggun. Nah, kata senior kami gitu, termasuk kakak saya juga senior saya itu. Bacalah ini 7 kali. Jangan praktekkan loh ya. Ya, baca ini 7 kali tanpa bernafas. Iya, mati. Ternyata waktu itu saya juga jawab, loh mati dong nanti. Enggak, bukan begitu. Jadi ketika membaca ini qulna ya narukuni beberapa ketika sebelum baca ini diambil nafas dulu sekuat tenaga. Terus kemudian kalau nggak kuat ya ambil lagi terus kemudian baca ini. Kemudian setelah itu memegang. Dan ternyata memang betul. Nggak panas.
Tapi antum tahu siapakah yang membantu itu? Jin. Jin. Ya. Ada satu lagi. Tembok ini bisa jebol. Bukan hanya sekedar dari sini, tapi dari sini. Nah, itu ada juga di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, wa idza batashtum jabbarin. Itu begini sambil mengepal dan tidak bernafas dibaca 15 kali. Ternyata gagal. Ada yang tangannya jari-jarinya patah. Qadarullah. Makanya para ulama menjelaskan banyak sekali keutamaan tentang Al-Quran yang justru dalil-dalilnya tidak sahih. Seperti supaya banyak rezeki baca apa? Surat Al-Waqi'ah. Dan itu ternyata dilakukan. Subhanallah. Padahal Al-Quran bukan untuk itu. Al-Quran itu untuk dibaca, ditadaburi, difahami, ya, dipelajari, kemudian diamalkan. Ya. Surat Duha juga untuk menarik rezeki, dan seterusnya. Akhirnya apa? Fungsi utama daripada Al-Quran itu malah menyeleweng. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya dalil-dalil tentang keutamaan Al-Quran itu semuanya dhaif. Ada sebagian mengatakan ya kebanyakannya mayoritasnya dhaif. Allah Maha mampu mengubah air laut menjadi api yang menyala. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan bahwa air yang mempunyai rumus H2O karena tersusun dari hidrogen dan oksigen, dilepaskan kedua zat atau molekul tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala membakar kedua molekul tersebut sehingga menjadi lautan api yang caranya hanya diketahui olehnya. Inilah yang menambah kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Beberapa hal yang terdapat pada 6 ayat di awal ini sebagaimana kata Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan perkara yang terjadi di dunia sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Hari kiamat terjadi dengan dua tiupan sangkakala. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. 6 ayat berikutnya merupakan perkara-perkara yang terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua atau perkara-perkara di akhirat. Ayat yang ke-7, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Ini ada 3 tafsiran. Ada 3 tafsir. Yang pertama, maksud dari dipertemukan adalah jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuhnya kembali. Makanya kata zauj atau zaujah itu menyatukan 2 jiwa. Makanya istilah Indonesia itu sulit sekali untuk menyatukan 2 hati. Makanya zauj. Ada juga perempuan namanya azwaj rahimahullah, wafat ya. Karena tertabrak busway rahimahullah taala. Namanya azwaj. Azwaj itu jamak dari zaujah atau zauj. Azwaj artinya suami-suami, banyak suami. Pada awalnya ruhnya dicabut, kemudian ruh itu diletakkan di alam barzakh. Sedangkan tubuhnya lapuk bersama tanah atau mungkin dimakan oleh binatang buas atau ikan. Namun roh tersebut akan dikembalikan kepada tubuhnya semula pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat.
Para ulama menyatakan bahwa kondisi keterkaitan antara roh dan badan ada beberapa jenis. Ketika seorang hidup di atas muka bumi, yang paling dominan darinya adalah jasad daripada roh. Oleh karena itu, jika mereka tertimpa sesuatu yang menyakitkan, yang pertama kali akan merasakannya adalah jasad, bukan roh. Ya. Adapun roh itu akan menjadi akibat daripada jasad. Begitu pula jika ada sesuatu yang melezatkan, jasadlah yang pertama kali merasakannya. Meskipun roh juga bisa terpengaruh, tetapi pengaruhnya nanti setelah daripada pengaruh terhadap jasad tersebut. Jasadlah yang pertama kan, meskipun roh juga bisa terpengaruh dengan sakit atau kelezatan yang dialami jasad, tetapi hubungan antara jasad dan ruh lebih kuat jasad dibandingkan dengan ruh. Ya, makanya tadi dijelaskan bahwasanya ketika di dunia maka yang merasakan adalah jasad. Nah, adapun nanti di akhirat itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah roh sendiri atau jiwa sendiri, yang kedua adalah jasad. Ya. Yang ketiga adalah dua-duanya. Sementara itu ketika di alam barzakh, roh lebih dominan dibandingkan jasad. Roh menjadi sempurna sedangkan jasad mulai rusak. Oleh karena itu jika seseorang dikuburkan, rohnya lah yang paling dominan. Roh yang merasakan azab dan kenikmatan meskipun jasadnya juga akan terpengaruh. Makanya muncul beberapa video yang menunjukkan akan azab kubur. Azab kubur. Sehingga diperlihatkan bahwasanya jasadnya rusak. Tetapi ruh yang paling dominan sehingga jasad mengikuti ruh. Di akhirat kelak ruh dan jasad sama-sama dominan sehingga azab dan kenikmatan pun dirasakan oleh jasad dan ruh secara bersamaan. Hal ini karena ruh disatukan kembali bersama jasadnya. Tafsiran yang kedua, maksud dari dipertemukan adalah setiap orang akan dikumpulkan dengan yang sejalan dengannya. Orang kafir akan dikumpulkan dengan sesama orang kafir, orang munafik akan dikumpulkan dengan sesama orang munafik, orang Yahudi akan dikumpulkan dengan sesama orang Yahudi, orang Nasrani akan dikumpulkan dengan orang Nasrani, orang yang menyembah matahari akan dikumpulkan dengan sesama penyembah matahari, pezina dikumpulkan dengan sesama pezina. Makanya juga di dalam kuburan itu tempat penguburan disebut apa? Bukan TPU ya, pemakaman umum ya. Maka haram hukumnya kuburan muslim disatukan dengan kuburan non muslim, walaupun dia seorang pahlawan. Karena aturan agama lebih didahulukan daripada aturan manusia. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena kalau disiksa orang-orang kafir itu, maka kaum muslimin akan merasakan juga. Merasakan siksanya. Dalam artian walaupun tidak merasakan secara langsung, paling tidak terganggu. Terganggu. Begitupun dengan orang yang beriman akan dikumpulkan dengan sesama orang yang beriman, serta orang bertakwa akan dikumpulkan dengan sesama orang bertakwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Semuanya akan disatukan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul mainah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amati was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, semoga Allah menjadikan kita golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah yang dekat kepada Allah. Kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Amin ya rabbal alamin.
Setiap manusia pada hari kiamat nanti akan bergandengan bersama kelompoknya masing-masing. Orang musyrik akan berkumpul dengan orang musyrik, orang bertauhid akan berkumpul dengan orang bertauhid, dan seterusnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan mengelompokkan mereka pada hari kiamat kelak. Tafsiran yang ketiga, penjelasan Atha bin Abi Rabah, seorang ulama Makkah. Jiwa-jiwa kaum mukminin dipertemukan, yaitu dinikahkan dengan bidadari. Nah, ini tafsir daripada Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi ini adalah yaitu sekarang di dunia. Makanya apa? Adanya pernikahan zaujiyah, yaitu usrah zaujiyah itu adalah menyatukan jiwa-jiwa antara laki-laki dan perempuan. Ayat selanjutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Kata al-mau'udah maknanya diberi beban berat, karena berasal dari kata kerja wa'ada. Ibnu Faris berkata, wa'ada, huruf waw, hamzah, dan dal adalah kata yang menunjukkan makna memberatkan sesuatu dengan sesuatu. Di antaranya adalah anak wanita itu dikubur hidup-hidup. Makanya sebagian pada zaman jahiliyah terdahulu, anak perempuan itu dianggap tidak bermanfaat, sehingga harus dikubur hidup-hidup. Tapi sekarang tidak. Bagi masyarakat, sebagian masyarakat di kita justru membuat orang tuanya kaya. Ada uang panai, ada uang mahar yang besar. Di Saudi itu besar loh. Saudi itu kalau makanan, elektronik, dan lain sebagainya itu murah. Antum bisa kok sebulan 500.000 untuk makan, itu bisa kok antum. Makan enak lagi, daging bisa, ayam bisa, telur bisa, terus kemudian ikan juga bisa. Saya sudah mengalami itu. Saya pernah itu, 1 bulan itu habis 200.000. 200.000. Itu semuanya lengkap. Makanan di sana subhanallah murah. Tapi kalau nikah sama beli rumah itu baru mahal. Nikah itu paling tidak mereka harus mengeluarkan sekitar 200.000 real. 200.000 itu sekarang 1 realnya sekitar 4.000. Tinggal ngaliin aja. Karena maharnya biasanya mahal, antara 50.000 sampai 80.000 real. Itu mahar. Kalau yang perempuannya cantik dan lain sebagainya gitu. Karena sudah juga selain itu juga harus nyangoni emaknya. Sangoninya antara 10.000 sampai 25.000 real. Makanya kesejahteraan di Saudi itu Masya Allah luar biasa. Nganggur aja digaji 4 juta sebulan. Gaji antum kan? Pertama kali. Janda itu sebulan 30 sampai 40 juta. Bahkan saya mendengar dari teman saya yang sudah lama di sana sekitar 60 juta per bulan. Itu janda. Anak yatim itu betul-betul ditanggung oleh pemerintah sampai dia dewasa. Nanti kalau sudah dewasa dinikahkan, kalau sudah menikah dikasih modal untuk usaha. Insya Allah. Seperti itu. Di antaranya adalah anak wanita itu dikubur hidup-hidup. Makanya Islam datang untuk menghilangkan itu. Islam datang untuk menghilangkan itu semua. Semuanya berharga. Anak laki-laki berharga, anak perempuan juga berharga. Maka anak wanita itu diberi beban berat berupa tanah yang menutupinya. Kemudian bi ayyi dzanbin qutilat. Karena dosa apakah mereka dibunuh? Seperti itu. Makanya ini pertanyaan yang sangat berat sekali bagi penduduk pada zaman jahiliyah terdahulu. Kenapa dibunuh? Apa dosa mereka?
Salah satu kebiasaan jahiliyah pada sebagian kabilah Arab, bukan semua orang Arab, adalah jika ada anak perempuan yang lahir, mereka akan dikubur hidup-hidup. Ya, makanya ada cerita yang bohong, cerita bohong tentang apa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengubur anaknya hidup-hidup. Itu cerita bohong. Hal ini seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min al-qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam atau merah padam dan dia sangat marah. Dia disembunyikan dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Karena mereka nggak berdosa. Anak-anak itu yang baru lahir itu tidak berdosa. Tidak bawa, bahkan pun yang lahir dari seorang pelacur, tidak berdosa. Dia nggak bawa dosa orang tuanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang salah orang tuanya, kenapa anaknya kok ikutan? Ya enggak dong. Kecuali kalau anak-anaknya. Makanya ada istilah Jawa, ya, anak polah bopo keprada. Anaknya itu ya membuat kesalahan, maka orang tuanya lah yang menanggung. Nah, antum siapa yang pernah dipanggil wali kelas di sekolah anak antum? Seperti itu. Ya. Para ulama mengatakan ada dua alasan orang-orang Arab jahiliyah membunuh putri-putri mereka. Yang pertama, mereka malu dengan kehinaan. Pada zaman jahiliyah terjadi peperangan antara dua kabilah. Kemudian putri salah satu pemimpin kabilah ditawan oleh kabilah yang lain. Akhirnya kabilah tersebut ingin menebus putri pemimpin mereka yang ditawan. Akan tetapi putri yang ditawan itu ternyata lebih memilih tinggal dengan kabilah yang menawannya, karena ia telah jatuh cinta dengan seorang laki-laki dari kabilah tersebut. Nah, ternyata masalah percintaan ceritanya memang sudah ada dari sononya. Saya juga di Indonesia ini juga agak nggak terima dengan sebagian cerita-cerita kolosal. Contoh Wali Songo. Mungkin antum melihat di YouTube itu ada cerita Wali Songo. Cerita Wali Songo itu ada bumbu-bumbu kayak gitu juga. Subhanallah. Gitu. Kemudian juga yang baru nih, saya kalau tidak salah saya lupa namanya. Ini juga tentang percintaan yang paling dominan yang ditujukan dalam sinetron itu adalah percintaan. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan hadis innamal a'malu binniyat juga diantaranya karena rasa cinta. Subhanallah. Ya. Hal ini menyebabkan orang tuanya malu dan marah karena merasa terhina. Sejak peristiwa itulah ia bersumpah apabila mempunyai anak perempuan ia akan membunuhnya. Bahkan pun, makanya dulu ketika saya dan teman-teman melihat film laga, apapun itu kalau ada perempuannya, itu muisuh-misuh, marah-marah. Jadi seharusnya scene itu, apa istilahnya, ya, berantemnya itu bisa agak lama sedikit gara-gara ada perempuan itu jadinya apa? Terpotong. Oh, gara-gara perempuan ini nih jadinya si laki-laki yang istilahnya pemeran utamanya dan dia nanti di akhirnya dia menang, akhirnya harus ngalah gara-gara perempuannya itu ditangkap. Biasalah orang Jawa Timur misuh-misuh gitu. Nah, sejak peristiwa itulah ia bersumpah apabila mempunyai perempuan ia akan membunuh anak perempuan, dia akan membunuhnya. Kalau pada zaman Nabi Musa anak laki-laki.
Perbuatan itu menjadi adat kebiasaan, yaitu setiap anak perempuan yang dilahirkan akan dibunuh. Mereka tidak mau apabila setiap kalah perang, perempuan-perempuan ini ditawan oleh kabilah lain karena ini merupakan penghinaan bagi mereka. Entah yang ditawan itu putri maupun istri mereka. Perbuatan membunuh tersebut dilakukan ketika anak perempuannya baru lahir atau sudah besar. Apabila sudah besar, anak tersebut dirias di bawah jalan-jalan lalu dibunuh dengan dimasukkan ke dalam sumur. Ya, sama seperti Nabi Musa. Inilah penyebab pertama, yaitu malu karena merasa terhina. Yang kedua, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada dan kepada kalian. Membunuh seorang anak tidak berdosa merupakan kebiasaan yang sangat buruk. Makanya jikalau dilakukan sampai sekarang, maka banyak sekali hukuman yang harus dia terima. Pertama, dia menghidupkan daripada amalan jahiliyah. Yang itu kata Nabi SAW itu dilaknat. Jika membunuh orang lain saja merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi membunuh anak sendiri. Begitu juga sebaliknya membunuh orang tua sendiri lebih dosa besar. Padahal anak perempuan biasanya lebih membutuhkan kelembutan dan kasih sayang daripada anak laki-laki. Makanya preman terbesar di Jakarta kalahnya juga sama perempuan. Antum tahu? Singa kalahnya juga perempuan. Antum pun juga sama. Allah mengatakan bahwa kelak yang ditanya adalah bayi-bayi tersebut. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab adalah mereka yang membunuh. Merekalah yang seharusnya yang ditanya kenapa tega membunuh. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa yang dibunuhlah yang ditanyai oleh Allah. Ya. Bertanya kepada korban merupakan ungkapan dalam bahasa Arab untuk mengejek atau menghina pelakunya. Inilah penghinaan untuk orang tua yang telah membunuh putrinya tersebut. Pada zaman sekarang banyak dijumpai praktek pembunuhan anak-anak secara modern, yaitu aborsi atau pengguguran. Ini sangat banyak sekali. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit. Inilah bentuk pembunuhan terhadap anak. Perbuatan ini banyak dilakukan di negara-negara barat. Ya. Mungkin kalau antum lihat di YouTube atau di Facebook kan ada sebuah acara yang namanya You Are Not Father, gitu. Nah itu diantaranya. Makanya orang-orang barat itu bukan contoh yang baik. Bukan contoh yang baik. Keluarga nggak ada yang bisa Kita sudah ada contoh terbaik, yaitu Rasulullah. Dan sekecil apapun di dalam Islam sudah dijelaskan. Bahkan praktek ini dijadikan tema berbagai pertemuan atau konferensi internasional untuk menekan Islam agar menerapkan aturan ini. Ya, bahkan seorang wanita bebas melakukan pengguguran. Mereka ingin para muslimah rusak seperti rusaknya wanita mereka karena bebas berhubungan. Jika hamil, tinggal digugurkan saja. Inilah bentuk jahiliyah yang sangat parah, pengguguran terhadap anak-anak. Dan itu terjadi pada zaman rahimahumullah. Begitu bobroknya kehidupan orang-orang barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimah sampai yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo.